Mbak Vivi positif HIV/AIDS? Iya, betul Kak. Sudah berapa lama Mbak? Udah hampir 23 tahun. Sudah hampir 23 tahun. Oke. Dan ini mungkin menghapus sedikit stigma di pikiran aku nih Mbak gitu ya. Dulu kan kalau misalkan tahun 80-an waktu awal-awal HIV/AIDS keluar gitu kan, orang yang terkena HIV/AIDS itu sudah pasti meninggal gitu kan, terasosiasi dengan kematian gitu. Nah, 23 tahun ya Mbak ya, dan masih sehat-sehat seperti sekarang. Tapi sebenarnya apa sih Mbak yang bisa menularkan HIV/AIDS itu ke orang lain Mbak? Penularannya melalui hanya cairan vagina, ya kan. Terus dari ibu ke anak, ya kan, dari ibu ke anak misalkan tanpa lahir dia sesar, ya kan, kayak aku kemarin normal kan. Terus udah gitu melalui jarum suntik, makan minum, terus berpelukan, enggak sih nggak ada sampai. Coba lihat deh, ada nggak makan minum satu bareng sama orang dengan HIV ketularan? Nah, ini kita dengar kan sendiri ya saya Jakus ya, jadi sebenarnya miskonsepsi bersalaman stigma aja itu enggak. Bersalaman aja tempel gitu kan enggak gitu kan, berarti ya berpelukan aja tadi enggak gitu ya Mbak ya. Ini hal-hal inilah yang mungkin yang harus sering-sering diinformasikan gitu kan. Jadi disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Saya Jakus di J Podcast kali ini untuk menyambut Hari AIDS Sedunia di tanggal 1 Desember 2023 dan juga untuk menggali apa saja yang telah dilakukan oleh komunitas-komunitas di wilayah Jakarta Pusat dalam mencapai Zero AIDS di 2030. Kita sudah kedatangan salah satu sahabat saya, Ibu Mirza Revilia dari Jaringan Indonesia Positif. Ibu Mirza, aku manggilnya apa nih? Manggilnya Vivi aja, Vivi. Mbak Vivi ya? Mbak Vivi, selamat datang di J Podcast ya. Ya, terima kasih Kak. Ini baru sekali ini ke Wali Kota atau sudah sering banget ke sini? Kalau untuk Wali Kota Jakarta Pusat baru kali ini. Baru kali ini. Dan biasanya kemarin itu aku sudah beberapa kali ke Wali Kota Jakarta Utara. Oh, yang terlibat dulu juga udah pernah sih ke Pulau Gadung, KPAK Pulau Gadung. KPAK Pulau Gadung. Soalnya kalau KPAK Pusat sebelah-sebelahan Mbak. Iya. Mbak Vivi kan dari Jaringan Indonesia Positif nih. Boleh diceritain dulu nggak sih ini Jaringan Indonesia Positif tuh apa sih gitu, lembaga apakah ini barangnya gitu untuk teman-teman J Podcast? Ya, Jaringan Indonesia Positif itu bekerja di orang dengan isu HIV sendiri. Terus di Jaringan Indonesia Positif itu merupakan sebuah jaringan yang memang dia itu bekerja sama dengan semua layanan, LSM, bahkan NGO, bahkan funding itu sih Pak. Oke. Udah lama Mbak gabung sama Jaringan Indonesia Positif? Aku sudah lama, sudah hampir 4 tahun. Sudah hampir 4 tahun ya? Dan memang Jaringan Indonesia Positif itu fokus pada orang dengan isu HIV/AIDS. Oke. Banyak gak sih anggotanya? Mbak Vivi di kantor tuh kerja dengan berapa banyak orang tuh Mbak di jaringan ini? Kebetulan ada 98 orang ya kalau nggak salah. Tetapi untuk di isu HIV sendiri ada juga yang tidak orang dengan HIV. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kalau misalkan kalau tiba-tiba Mbak Vivi aku mau gabung dong dengan komunitasnya gitu ya, sebagai untuk bantu-bantu gitu, itu sebenarnya terbuka ya untuk semua orang? Ya, terbuka sih. Kalau misalkan kalau di Jaringan Indonesia Positif sendiri, kita tuh lebih fokus kepada pasien yang tadi aku bilang yang putus ARV. Jadi ketika memang si pasien ini yang tadi adherence-nya bagus, terus dia putus, bagaimana caranya kita kembalikan ke layanan. Nah, fungsinya di sini adalah penelusur menjangkau mereka, termasuk kemarin saya mencoba untuk ke lapangan mendatangi rumah pasien tersebut, dan alasannya banyak beberapa sih, yang mungkin faktornya adalah karena dia tidak bekerja, terus dia mau mengambil obat tidak ada uang gitu kan. Nah, alasannya juga ada beberapa yang masih bekerja terus tidak ada waktu. Nah, itu sih, cuman memang mereka tuh kadang-kadang juga ambil. Nah, masalah mereka yang kerja terus belum ada waktu, mungkin mereka kan ada yang namanya jack antar kan, jack antar untuk ARV itu. Bisa juga dari situ ya. Yes, bisa. Mbak Vivi, aku tanya sedikit ya. Tahunya orang itu dia putus ARV itu dari mana?
teman-teman dari Puskeskah yang menginformasikan atau dari mana tuh Mbak? Ya, biasanya kalau misalkan gitu kita kan dikasih list sama layanan. Kita dikasih list sama layanan, terus nanti dari list itu kita lihat nih ada beberapa pasien yang memang ada namanya kan. Nah, terus nanti kita habis dari situ kita cleaning data itu termasuk beberapa alamat yang eligible dan tidak eligible. Kalau eligible itu bisa disebutkan ada RT, RW dan nomor jadi telepon. yang jelas ya. Yes. Habis itu nanti kita kasih ke penelusur. Nah, kita konfirmasi ke penelusur bahwa ini ada list, silahkan didatangi atau memang kita tanya nih nomor telepon dulu ke pasien itu benar-benar koordinasi memang sangat melekat ya dengan teman-teman di Dinkes paling tidak ya, Dinkes. Oke, menarik banget Mbak Vivi. Nih aku mau nanya-nanya sesuatu yang mungkin agak pribadi gitu ya, tapi sesuai dengan tadi tujuan kita. Salah satunya adalah kita ingin menghapus stigma Mbak Vivi ya terhadap orang-orang yang dengan ODIF gitu. Pertanyaan pertama mungkin pertanyaan ini, Mbak Vivi positif HIV/AIDS? Iya, betul Kak. Sudah berapa lama Mbak? Udah hampir 23 tahun. Sudah hampir 23 tahun. Oke. Dan ini mungkin menghapus sedikit stigma di pikiran aku nih Mbak gitu ya. Dulu kan kalau misalkan tahun 80-an kalau waktu awal-awal HIV/AIDS keluar gitu kan, orang yang terkena HIV/AIDS itu sudah pasti meninggal gitu kan, terasosiasi dengan kematian gitu. Nah, 23 tahun ya Mbak ya, dan masih sehat-sehat seperti sekarang. Nih oke, berarti dulu pada saat 23 tahun lalu kondisi Mbak Vivi itu seperti apa tuh Mbak? Kondisinya aku ya kalau mau balik sebenarnya sih kalau di awal tahun 2002 aku terinfeksi, sebenarnya kan aku tuh awalnya tahu dari anak dulu. Nah, terus kemudian anak. Tahu dari anak? Justru tahu dari anak? Anaknya dulu sakit, nggak lama udah diperiksa, setelah itu aku. Di tahun 2002 itu aku sebenarnya sudah masuk di wasting age, dan aku berat badanku tuh kalau nggak salah 45 Kak, 45 kilo. Dan muncul tuh kayak ruang-ruang kulit, terus pokoknya tetapi yang di sinilah aku lihat sih keajaiban Allah ya. Aku sampai 23 tahun sampai saat ini gitu, aku tidak pernah tuh terinfeksi TB, tuberkulosis, walaupun memang kita sudah ada bakal ada riwayat untuk kesana ya Kak gitu. Tapi memang yang aku jaga seperti itu. Nah, selama 23 tahun itu ya itu pertama kali kena AIDS itu ya berat badan 45 kilo. Terus kebetulan pada saat aku masuk ARV, aku orang yang sangat gampang alergi. Nah, pertama kali itu masuk ARV itu aku kena namanya sindrom Stevens-Johnson, yang itu yang memang kalau dibilang tuh sampai kebakar parah banget tuh, sampai melepuh. Dan itu aku dirawat di RSCM tuh hampir berapa minggu, lama lah pokoknya bolak-balik masuk rumah sakit. Dan itu aku ngerasain sakit banget. Oh, di situ aku bawa tahu ada satu regimen ARV yang aku memang tidak cocok karena alergi. Bukan tidak cocok untuk pemakaian ya, memang kan kondisi imunitas orang beda-beda. Dan memang aku orangnya gampang alergi obat. Ini berarti dari mulai terinformasi terkena HIV/AIDS sampai akhirnya mendapat pengobatan itu berapa lama Mbak? Apa ada jeda atau enggak? Atau langsung dikasih pengobatan? Pas CD4-nya turun itu dokternya langsung ngasih obat. Karena kan kadang-kadang tuh ada orang yang menunda pengobatan gitu ya, karena mungkin ada yang aku baca tuh ada kayak miskonsepsi bahwa ada salah satu atau beberapa obat itu yang bikin mungkin dia tidak bisa berakibat pada fisiknya dia segala macam, sehingga orang ini menunda pengobatan. Kalau Mbak Vivi langsung ya? Iya, langsung hari itu juga didiagnosa, terus masuk rumah sakit langsung dimasukin masuk ARV. Nah, disitulah masuk ARV-nya itu langsung memang aku nggak cocok obat ARV-nya. Oke, nih karena dia tadi udah ngobrolin soal ARV, kita ke ARV dulu deh gitu. ARV itu apa sih Mbak? Antiretroviral. Antiretroviral virus ya, ARV ya. Itu adalah salah satu obat untuk menekan jumlah virus. Jadi berarti bukan menghilangkan tetapi menekan jumlah virusnya itu. Oke. Balik lagi nih Mbak, karena tadi Arfa udah dijelasin. Selama nih karena udah 23 tahun ya Mbak Vivi ya, sebenarnya paling besar miskonsepsi apa sih, kesalahpahaman apa sih Mbak yang ada di masyarakat gitu ya tentang penyakit ini sendiri atau orang dengan HIV/AIDS Mbak? Kesalahan terbesar apa tuh yang orang pikirkan yang sebenarnya itu bukan kok, itu bukan sama sekali si HIV itu? Ya kayak misalkan ya, aku kan ketularannya dari suami ya.
Terus dianggapnya tuh stigma-stigma yang paling besar di masyarakat adalah aku dianggapnya tuh ketularan dari suami yang ibaratnya tuh main jajan seks, padahal dulu mah suami aku pecandu narkoba. Nah, stigma-stigma itu tidak bisa dihilangkan juga di sampai saat ini, karena memang dianggapnya bahwa orang yang terinfeksi HIV, yang ibu rumah tangga yang memang setia sama suaminya, dianggapnya itu adalah pelaku yang penjajah seks, padahal tidak semua, karena memang aku murni ibu rumah tangga yang memang tidak pernah tahu suami itu memakai narkoba. Bahkan untuk anakku sendiri yang aku tahu positifnya dari anakku, justru dari suami yang aku nikahi itu tidak bicara, sampai akhirnya terjadi pernikahan dan sampai aku punya anak, baru dia setelah anaknya sakit masuk rumah sakit baru dia cerita bahwa dia terinfeksi HIV. Bahwa di sini kan berarti ada satu kehilangan yang peran seorang ibu yang intinya tuh ibu baik-baik, ibu rumah tangga yang setia pada suami, tapi akhirnya tertular pada suaminya yang tidak terus terang kalau dia terinfeksi HIV. Anak gimana, Mbak? Anakku udah meninggal, Kak. Yang terkena, ya, yang terinfeksi umur 17 itu? tahun ya. Oke. Ini berarti beberapa tahun yang lalu, Mbak? Yes, betul, Kak. Udah hampir 4 tahun. 4 tahun meninggalnya. Oke. Berarti 17 tahun ya? Iya, 17 tahun. Terkenanya berarti kan dari awal dia dikandung ya berarti ya? Oke. Mbak Vivi, punten. Ini berarti saat ini masih berkeluarga? Masih. Dengan orang yang sama berarti? Enggak, aku dapat pasangan yang bukan orang dengan HIV. Dan sudah hampir menikah tuh 14 tahun. Mbak Vivi, ini miskonsepsi kedua nih kayak kalau di masyarakat Sohib Jakpus. Selama ini saya tuh berpikir bahwa pertama yang tadi kalau HIV AIDS itu selalu ikonik dengan yang namanya kematian. Buktinya ada Mbak Vivi di sini sehat-sehat saja, alhamdulillah ya Mbak, setelah 23 tahun terinfeksi. Yang kedua adalah orang yang terinfeksi HIV AIDS itu tidak bisa melakukan hal-hal yang normal yang bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya gitu. Bekerja, berkeluarga gitu. Dan ini itu tidak benar sama sekali ya Mbak Vivi ya? Ya memang yang kayak gitu-gitu perlu dihapuskan ya Kak. Di 2030 ini perlu dihapuskan stigma-stigma yang seperti itu, karena memang konsep aku adalah ketika aku terinfeksi HIV, bukan konsep sih, intinya kalau memang sudah terpapar virus HIV, aku tetap harus bekerja, walaupun memang dulu sih sempat sebelum di sebuah NGO atau LSM, aku sempat vakum 2 tahun, terus aku mencoba melamar yang bukan memang non komunitas, dan sebenarnya di situ kita bisa tidak perlu membuka status, karena kan kalau di luar perusahaan itu yang dan itu tidak ditanya juga gitu loh, dan kayaknya juga perlu kita keep juga sendiri ya. Nah, aku di situ bekerja selama di perusahaan lain itu hampir 4 tahun. Kebetulan aku itu merchandiser dan sales juga. Nah, sebenarnya sih ada hal-hal kehilangan ya ketika memang aku tidak aktif di sebuah komunitas, aku banyak kehilangan sebuah informasi tentang isu HIV. Dan akhirnya aku berapa tahun, 4 tahun. Kebetulan 4 tahun itu nggak aktif, terus teman-teman nganggapnya aku Vivi kemana ya? Apa udah meninggal apa bagaimana? Ternyata memang aku tetap say hello, tapi ada satu hal kehilangan ternyata selama 23 tahun bekerja di tidak komunitas, kayaknya ada perasaan yang kurang. Saya kehilangan informasi, kehilangan apapun yang terkait dengan isu HIV. Akhirnya saya berhenti, kembali lagi Kak. Jadi emang kayak ada tarikan ya. Memang jadi niatnya kayak ya membantu orang aja lagi ya. Itu sih akhirnya bergabung lagi di Jaringan Indonesia Positif. Mbak Vivi, aku terima kasih banget loh Mbak Vivi sudah hadir di sini. Karena ini kan kita pasti akan ditayangkan di media sosial gitu, dan ini berarti akan mengekspos jati dirinya Mbak Vivi gitu, dan Mbak Vivi tidak masalah dengan hal itu ya? Nggak apa-apa. Oke. Ini pertanyaan ini deh, kembali lagi ke pertanyaan awal. Reaksi tetangga dan keluarga besar seperti apa Mbak saat ini Mbak? Dulu sih pertama kali terinfeksi HIV itu ya pertama kali itu reaksi pasti ada aja ya. Tetangga memang nggak semuanya orang itu paham tentang HIV, pasti ada yang pengen mencemooh, bahkan menggunjing, bahkan ada satu yang nggak bakal bisa aku lupa seumur hidup tuh ketika aku lagi berobat, tetangga tuh bela-belain subuh-subuh tuh kayak pura-pura nyapu, terus mau kemana, cuman kayaknya kok jadi momok yang menakutkan, jadi kesannya tuh kenapa sih gitu setiap pagi subuh dirimu nyapu, tapi itu buat aku tuh kepo banget jadinya ya. Banget jam 5 lu udah keluar. Jadi gini Kak, aku tuh berobat pertama kali kan di RSCM ya. Di RSCM gimana caranya aku, terutama anak ya, aku bawa anak tuh.
kalau bisa sepagi mungkin, karena kan di RSM itu sudah buka jam 7, ya, antri, belum lagi ikutan antrian. Jadi sebenarnya bukan karena nggak mau dilihat tetangga aja, ya, karena antrinya itu karena ya. antrinya itu Betul. memang jadi jam 4 jam setengah 4 udah bangun, dan nyokap tuh kasih bangun, dan sampai saat ini keluarga memang sangat mendukung, karena tahu kalau ada cucu yang positif, ada anaknya juga yang positif. Nah dari situ aku merasa bahwa tetangga ini buat aku nggak nyaman. Terus dia kepo teman pengajian mama, terus akhirnya aku coba membungkus pemikiran dia tentang nih macam-macam tentang. Nah, ada satu hal yang menarik ketika dia tahu aku terinfeksi HIV gitu kan, dan kebetulan ini kan orang tua aku nggak bisa bohong ya, karena akrab banget sama ibu-ibu pengajian di situ, dan aku berusaha untuk fotokopi tentang penularan HIV/AIDS, dan aku bagikan ke tetangga. Informasinya berarti dibagikan. Dan aku balikan lagi ketika aku bilang, ibu, bapak, ketika saya bagikan informasi ini saya fotokopi, terserah mau stigma sama aku juga nggak apa-apa. Dan alhamdulillah Kak, setelah aku bagikan itu informasi KIE, dan mereka akhirnya nanya, Kak Vivi, nggak ini anaknya Bu Amdal nggak ini lagi, nggak ada acara-acara syuting apa segala macam. Dan di tahun 2002 itu orang berani syuting itu sudah masuk semua media, termasuk di Tukul Arwana, di Kick Andy, atau aku. Jadi aku tuh buka semua tentang ini aku loh, orang dengan HIV dengan kondisi gitu seperti loh. ini Iya, gitu ya, dan bisa berkehidupan secara normal. Oke, karena memang saya setuju banget bahwa pendidikan itu yang paling utama. Yes, betul. Informasi itu yang paling utama agar kita bisa mengedukasi dan bisa menghilangkan stigma itu ya Mbak ya gitu. Oke, ini jadi PR kita semua, jadi PR juga untuk saya Jakpus bahwa untuk menghilangkan stigma sebenarnya kita bisa menggali apa sih sebenarnya penyakit ini gitu ya, dan apa-apa saja sebenarnya. Nggak usah takut. Betul, tidak usah takut. Oke. Terkait dengan layanan tadi udah ke LSCM di awal-awal ya Mbak Vivi ya. Betul. Nah, Mbak Vivi sendiri sebagai orang mungkin dari LSM gitu ya, NGO, kerjasama dengan akses layanan kesehatan di Jakarta untuk HIV/AIDS ini sudah jauh lebih baik kah Mbak, atau bagaimana kondisi saat ini? Jauh lebih baik Kak. Menurut aku di tahun 2023 nih ya, jauh pelayanan lebih baik. Bukan berarti dulunya tidak baik ya. Jadi tapi sekarang tiap tahun makin membaik. Yes, bukan membaik. Buat aku mah 1000% baik, karena memang semua layanan akhirnya tahu orang dengan HIV tidak ada lagi stigma. Karena ya mungkin kita tidak bisa membedakan di tahun-tahun sebelumnya ya, karena memang kan dulu mungkin kalau orang dengan HIV aku lihatnya ya bukan ini sih, 2002 itu aku melihatnya kok masih kayaknya kalau lihat di buku ini ya nomor sekian jadi kelihatan lah. Tapi dari 2023 ini layanan puskesmas semuanya jadi jauh lebih baik. Justru penanganannya bagus loh, sumpah nggak bohong akunya. Jadi ketika ada teman-teman yang memang butuh informasi tentang isu HIV, terus aku bawa nih ke layanan, Kak aku mau dong, misalkan salah satu contoh, misalkan rujukan aja, misalkan ada dia tinggal di mana, terus aku rujuk kemana, dan itu memang welcome. Oh ya siap Kak Vivi, tinggal siapin aja ini, berarti kan pelayanan sudah bagus. Ya nggak? Alhamdulillah ya Mbak Vivi ya. Oke, berarti Mbak Vivi itu sebenarnya mendampingi juga dari ketemu nih orangnya, nama ini sampai dibawa juga ke layanan rumah sakit ya, puskesmasnya gitu, sampai ketemu orang-orang puskesmasnya gitu ya. Itu sampai mana aja tuh Mbak pendampingan yang Mbak Vivi lakukan? Itu ada hal cerita. Waktu itu kan aku pernah ya aku nggak usah cerita ya, ada interview, terus tiba-tiba di interview itu aku nggak usah sebutin ya di interview mana. Terus dia ingat aku, dan itu satu kebanggaan ya, sampai atau kita nggak usah ngomong gini aja deh. Ada salah satu yang saya nggak tahu kenapa setiap kali nolong orang itu saya ngomong gini, ini salah satu mentor gue nih paling baik. Dia salah satu orang yang beri semangat aku ketika aku mau masuk ARV, yang tadinya aku nggak jadi apa-apa sekarang jadi apa-apa. Itu disebutin Kak, waktu pertama kali itu di Bali sama dia, disebutin semua orang. Ini nggak bakal gue lupa, ini jasanya dia. Dan memang aku ngasih motivasi itu nggak main-main. Jadi ketika orang memang mau masuk pengobatan ARV kayak aku, motivasinya nggak setengah-setengah aku jalani. Aku sampai dia terapi benar-benar sehat, dan sampai benar-benar digemuk. Kalau masih akan dia udah sehat, digemuk, dia datang sama aku, kita kan juga senang ya. Berarti ada keberhasilan ketika kita membantu dengan orang tersebut. Dan sampai sekarang sih jadi seneng gitu loh. Itu ARV itu kan dia sebenarnya ada yang rutin setahun sekali ya Mbak ya, ARV.
Betul nggak? Rutinnya sebulan sekali, Kak. Sebulan sekali Iya, justru. Oh, oke. Sebulan sekali tesnya atau? Untuk tes iya. Kalau dites untuk viral load itu kan Viral load, 6 bulan sekali. Betul, Kalau CD4 itu kan biasanya per 3 bulan. Tapi Oh, kalau oke. misalkan memang masih viral loadnya masih di angka yang tidak terdeteksi, biasanya dokter tuh setahunan. Oh, Tapi oke. biasanya itu paling itu 6 bulan sih. Jadi sebenarnya ARV itu salah satunya diminum juga untuk pada saat viral load itu dia harusnya minimal di bawah angka yang tidak terdeteksi gitu ya. Oh, oke. Jadi mungkin saya belum tahu nih. Jadi viral load itu apa, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Viral load itu jumlah fungsi virus untuk orang dengan HIV, Jumlahnya gitu ya. Jadi viral sebenarnya loadnya. ada Angka. beberapa angka yang untuk dia bisa hidup dengan normal tuh harus ada di bawah tertentu gitu ya. Dan itu dia harus mengkonsumsi secara rutin si ARV ini. Iya. Oke. Dan dia juga punya jam, Kak. ARV itu nggak sembarangan minum juga. Misalkan kayak aku minum jam 8, kembali lagi jam 8 malam. Ini berarti Mbak 12 jam. Mbak Vivi masih minum sampai saat ini? Masih, Kak. Seumur hidup akan minum itu terus? Akan terus lah, supaya sehat terus. Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah. Ada yang selain ARV apa lagi, Mbak? Ada yang boleh boleh minum apa sih atau nggak boleh makan apa sih gitu orang-orang dengan ODIF ini? Sebenarnya sih ada sih, kalau larangan sih maksudnya ada dan nggak ada sih. Kalau larangan sih, kalau aku sih biasanya kalau berobat ke dokter itu pastinya ARV udah yang pertama ya. Yang kedua vitamin. Vitamin juga nggak mesti yang mahal-mahal amat. Biasa dokter sama aja seperti yang lain rekomendasi Enervon C gitu ya. Cuman ada beberapa makanan yang contoh aku ada beberapa makanan yang aku pantang. Salah satunya adalah misalkan gini, aku suka bakso, tapi aku berusaha jangan sampai sausnya terlalu banyak, karena kan mendingan aku beli saus yang yang benar. Karena itu salah satu memicu kalau orang dengan HIV gampang banget diare kan. Diarenya itu juga gitu. kan diarenya kan kalau udah nggak cocok makanan, diarenya nggak bisa berhenti dalam 1 hari, bisa beberapa hari gitu. Bahkan kalau nggak berhenti kita bahkan ke rumah sakit atau ke layanan kan. Karena kembali lagi sebenarnya HIV itu adalah penyakit menurunnya imun ya. Iya, betul, Kak. Terus sate juga harus mateng. Terus aku menghindari sekarang tuh makanan seperti kol-kol tuh, kalau kita doyan pecel lele. Betul, kan karena pencernaan ya itu dia. Jadi sebisa mungkin tuh aku kalau beli pecel lele aku nggak makan nih kol-kolnya, karena kita kan nggak tahu cucinya ya, Kak ya. Makanya aku hindari. Jadi supaya dihindari itu lebih baik makanan sehat, karena jujur kalau diare itu paling lama, Kak. Oke. Itu tadi juga sebenarnya aku lupa nih tanya nih. Itu keterkaitan HIV dengan TB itu erat ya, Mbak ya? Iya. Itu kayak apa sih maksudnya? Kalau misalkan itu sebenarnya gini ya, kalau orang HIV itu kan pasti ada ya, kita sudah ada pasti kuman tuberkulosisnya. Nah, pada saat imunitas dia turun, terus tiba-tiba dia kena penyakit tuberkulosis, itu kan jauh lebih memburuk. Makanya gitu. sebisa mungkin kalau orang dengan HIV itu supaya tidak terkena tuberkulosis gimana sih? Yang pastinya pola hidup sehat, terus rumah juga diperhatikan, udaranya apa Kondisi segala macam, pencahayaan gitu ya. Semuanya ada kebersihan deh. Tapi kalau misalkan orang dengan HIV/AIDS itu dia kalau olahraga ada pantangan kan, Mbak? Olahraga? Enggak ada Nggak sih, ada ya? biasa aja. Oke, berarti apapun olahraganya asalkan dia sebenarnya dalam proporsi yang tepat, makannya, kesehatan juga diperhatikan, itu sebenarnya kualitas hidupnya hampir sama dengan orang normal pada lainnya ya, Mbak ya? Iya, sama aja. Olahraga juga ya, kalau mau lari pagi, mau berenang, sah-sah aja sih. Ya nggak ada juga yang ibaratnya kalau misalkan orang dengan HIV berenang terus tiba-tiba dia berenang juga ketularan dengan air, enggak lah. Itu sebenarnya udah isu-isu yang nggak perlu di pertanyaan-pertanyaan. Boleh, emang ini udah pertanyaan lama sih, Mbak, udah miskonsepsi lama. Tapi sebenarnya apa sih, Mbak, yang bisa menularkan HIV/AIDS itu ke orang lain, Mbak? Penularannya melalui hanya cairan vagina, ya kan. Terus dari ibu ke anak, ya kan, dari ibu ke anak misalkan tanpa lahir dia sesar, ya kan, kayak aku kemarin normal kan. Terus udah gitu melalui jarum suntik, makan minum terus berpelukan, enggak juga sih, nggak ada sampai. Coba lihat dia ada nggak makan minum satu bareng sama orang dengan HIV ketularan. Nah, ini kita dengar sendiri ya, saya Jakus ya. Jadi sebenarnya miskonsepsi bersalaman stigma aja itu enggak. Bersalaman aja tempel gitu kan enggak gitu kan, berarti ya berpelukan aja tadi enggak gitu ya, Mbak. Ini hal-hal inilah yang mungkin yang harus sering-sering diinformasikan gitu kan, jadi dibicarakan. sebenarnya gini, aku kan terinfeksi HIV itu 23 tahun. Terkadang kan sebenarnya kan kita kalau mau ketularan HIV itu kan sebenarnya yang tadi aku bilang ya, melalui darah, ya kan, cairan vagina, terus narkoba suntik. Betul. Nah, selama 23 tahun mamaku minum
Satu rumah. Makan satu rumah, bekas Betul. aku, adik aku, basuh aku, minum aku, kadang ya diledekin, masih HIV kan, ya masih lah, aku bilang gitu kan, ya udah minum, kadang es apa satu itu Sharing satu, gitu, Mbak? iya, Oke. Yang penting kan memang tidak ada penyakit tuberkulosisnya. Oke, atau kalau misalkan ada kita lagi luka atau apa segala macam itu? Enggak, selagi memang tidak ada perlukaan yang orang itu ya enggak jadi masalah. Oke, terima kasih banyak loh. Ini kadang-kadang banyak banget pertanyaan soalnya tentang itu, Mbak. Hal simpel sebenarnya kan, tapi hal itu yang membuat banyak orang yang stigmanya masih melekat gitu sampai sekarang. Ya karena memang ya makanya sekarang kan mungkin mumpung ada acara podcast ini ya sebenarnya penularan HIV itu sendiri memang harus perlu dibaca baik-baik. Betul. Ya, dibaca baik-baik gitu. Jadi jangan setengahnya doang baca abis itu ditaruh gitu. Jadi Dan jangan sok tahu juga gitu. Iya, jadi kalau misalkan memang kurang paham, kecuali memang ya ada hal-hal yang memang berisiko dia melakukan hubungan seks tanpa kondom, ya itu memang perlu konsul ke layanan atau kesehatan ya gitu loh kalau menurut aku sih. Mbak, selama 23 tahun mengidap HIV/AIDS ini, diskriminasi apa yang sampai sekarang masih dialami Mbak sama Mbak Pipi? Diskriminasi ya. Ya kalau diskriminasi ya kemarin ya sempat yang almarhum anakku gitu ya kan, tapi kesini-sininya sih udah nggak ada sih. Ini berarti anak kedua aman ya Mbak ya? Iya. Karena dia normal? Negatif. Enggak, aku sesar. Oh sesar? Justru yang normal itu yang pertama itu? Iya, yang itu kan memang nggak tahu kan lahirnya normal, karena kan suami nggak ngomong. Kalau memang dari awal pernikahan suami ngomong ya pasti aku melakukan cesaria lah. Iya. Sesar. Dan melakukan pencegahan sebelumnya ya pastinya ya. Oke. Nah, stigma untuk bukan Mbak Vivi tapi teman-teman yang lain yang masih banyak juga yang masih cerita ke saya masih ditemui gitu ya. Menurut Mbak Vivi nih, Mbak Vivi kan kerja di lembaga kemasyarakatan gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman di LSM, warga secara umumnya gitu ya, masyarakat untuk menyiapkan stigma tersebut, Mbak? Kalau masalah stigma ya, memang setiap orang itu beda-beda yang ngadepin stigma ya. Ada yang memang kalau aku memang orangnya ya di stigma malah aku makin seneng, makin bukan makin seneng, kesempatan untuk mengedukasi ya. Untuk mengedukasi. Betul. Dan ada memang orang ketika di stigma itu akhirnya memang tidak nyaman dan merasa bahwa contohnya gini, ketika dia dapat stigma di masyarakat, terus yang biasanya dia ngontrak nyaman, terus tiba-tiba satu hal misalkan jangan loh, sekarang kan ada yang gamblang ya, kalau dia ketahuan statusnya jangan loh, dia kan HIV gini, terus dia malah tidak mengedukasi, malah pindah memojok-mojokkan gitu ya. Sebenarnya tidak disalahkan juga. Dia menghindari itu, satu dia takut sama keluarganya ketahuan, ya kan. Terus dampaknya adalah kalau dia punya anak, sih tidak disalahkan juga. Pindah itu memang hal yang paling terbaik. Tapi kalau posisi aku lain gitu loh, ketika mendapat cemoan itu aku berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelas. Tapi kalaupun tidak mengerti, kita kan tidak bisa memaksa orang untuk mengerti isu HIV ya. Ya walaupun kita udah berbusa-busa jelasinnya juga, ya sudah kembalikan aja. Kalau dia terus begitu ya udahlah, ya anggap aja udah. Tugas kita adalah hanya untuk mengedukasi ya, menginformasikan, menyampaikan. Kalau nggak nyampe juga ya udah bodo amat gitu. Tapi aku berusaha untuk tidak pindah karena memang mencoba untuk memberi pengertian kepada orang tersebut. Kalau gitu dibalik, apa sih yang Mbak Vivi harapkan dari masyarakat yang dapat mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa mereka tuh mendukung teman-teman dengan ODIF ini, Mbak? Mendukung teman-teman ODIF yang pasti masyarakat ya. Yang pastinya apa sih ya, biarkanlah, kita kan juga manusia ya. Yang siapa sih yang mau kena HIV? Benar nggak Mbak? Betul. Di dunia ini kalau mau digaris bawahi, jujur aku nggak pengen kena HIV atau aku nggak pengen anakku kena HIV. Tetapi kan semua sudah ada garis tangan Tuhan ya kan. Ya intinya masyarakat bisa menerima bahwa orang dengan HIV sendiri itu adalah orang yang memang tidak perlu kayak ketakutan gitu, kayak orang yang jijik banget. Enggak lah, udah kita seperti manusia biasa kok gitu kan. Mereka juga hidup sehat gitu. Terus mereka juga gemuk-gemuk, terus mereka juga putih-putih gitu loh. Jadi jangan ngelihat bahwa mentang-mentang udah ada HIV tuh perikirannya, penyakit kutukan loh, ntar nularin loh, begini-gini makan. Nah ini ya, ini yang mesti dihilangkan nih, karena ketakutan yang ada di masyarakat ketika orang terinfeksi HIV itu menularkan kepada orang lain. Tapi kalau dibaca secara keseluruhan kan harus tahu dong penularannya. Dan sebenarnya kan makan minum nggak jadi masalah Kak. Itu sih. Jadi itu PR terbesar sebenarnya untuk kita semua ya, Mbak Vivi ya. Betul.
Mudah-mudahan sih sampai sekarang nggak ada ya, karena memang supaya orang dengan HIV itu secara ini mau bisa terbuka gitu. Karena kan stigma ini masih banyak yang kadang nggak ngerti ya, kayak anakku aja gitu ya, di stigma di sekolah ya kan, akunya yang maju gitu. Aku berusaha untuk menjelaskan kepada semua guru-guru gitu kan. Oh, dan ini masih ada gitu ya? Masih kayaknya. Masih. Tapi mudah-mudahan sih di 2023 nanti 2030 mudah-mudahan udah nggak ada sih Kak. Tapi kemarin sih mudah-mudahan sih di sekolahan masih bisa teredukasi ya soal pendidikan HIV itu. Mungkin justru dari situ ya mulainya ya, bisa minta waktu dari sekolah untuk menjelaskan sebenarnya HIV itu apa, pencegahan-pencegahannya, karena kan awal masuknya mungkin dari informasi-informasi sedini mungkin ya Mbak Vivi ya. Iya betul. Ya makanya sebenarnya kan nggak boleh juga anak dengan isu HIV atau ibu yang positif HIV itu punya tempat yang memang punya di ditempatkan. Misalkan anak HIV kan bisa bersekolah dengan anak-anak yang lain, bisa bergabung dengan anak-anak yang tidak punya spesialis bahwa anak HIV harus sekolah dengan anak HIV, nggak bisa begitu. Kita juga bisa hidup dengan normal orang lain seperti biasa, asal kita tidak menularkan, itu aja. Betul. Nah, itu poin utamanya, bahwa teman-teman ODIF ya Mbak ya, itu bisa hidup normal seperti orang lain dengan pencegahan-pencegahan yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Vivi gitu. Mbak Vivi ada yang mau disampaikan lagi nggak kepada warga, mungkin kepada tetangga yang mungkin masih suka julid? Iya. Masih ada aja masih tuh. ada. Ya pastinya ya udah, kalau misalkan salah satu dari warga atau masyarakat bahwa ada orang dengan HIV di situ atau bertempat tinggal di situ, ya udah sih jangan ketakutan bahwa dia akan menularkan. Ya pastinya orang dengan HIV pasti tahulah. Dia tahu bagaimananya tidak menularkan kepada orang lain. Intinya ya sudah menerima saja keadaan mereka. Terus mereka juga orang-orang baik kok gitu loh. Tidak semuanya orang-orang dengan HIV itu dilihatnya tuh jahat atau bahkan latar belakang yang kelam. Latar belakang yang kelam. Semuanya tuh pokoknya intinya kalau orang udah terinfeksi HIV, yang pastinya dia akan ini sendiri kok, sama diri kita udah bisa mention diri kita bahwa ya udah gue tinggal minum obat, baik kepada tetangga, baik sama semua orang ya, supaya gue bisa terima itu. Intinya diterima aja. Baik, Mbak Vivi terima kasih banyak ya sudah datang di J Podcast. Mudah-mudahan dengan podcast ini kita bisa mengedukasi sedikit dari banyaknya masyarakat di Jakarta Pusat untuk membuka mata bahwa tidak boleh lagi ada stigma. Kita punya target bareng-bareng, targetnya Mbak Vivi ya, bahwa betul. Ada di 2030 Indonesia itu punya target, khususnya Jakarta juga Mbak Vivi, bahwa ada zero infeksi baru, zero kematian, dan zero stigma. Zero stigmanya ini yang perlu kita garis bawahi, karena kalau bukan kita nanti yang merangkul, siapa lagi ya Mbak Vivi ya? Iya betul Pak. Baik, Sohib Jakpus, demikianlah J Podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari episode kita kali ini. Terus dirangkul teman-teman kita yang dengan ODIF bahwa AIDS itu, HIV itu tidak menyebar melalui makan minum bersama, melalui kita pelukan, bergandengan tangan gitu ya. Bahwa ada hal-hal yang mungkin perlu kita pelajari lagi, dan edukasi ini yang paling penting untuk HIV AIDS ini, sehingga teman-teman Sohib Jakpus, kalau misalkan di lingkungan teman-teman ada yang terkena HIV AIDS, perbanyaklah baca, googling, sehingga miskonsepsi itu bisa kita hindarkan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.